وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ilman ladunni wal mashrabas safil hani warzuqna imanan shadiqan wa yaqinan kamilan. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariba bijahi khairil bariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun manin taqada wudu'uhu. Ya, sampai situ ya. Faslun, adapun ini ialah fasal manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Sekarang berbicara ya hal-hal yang berkaitan ya tentang sesuatu yang diharamkan untuk orang-orang yang tidak punya wudu. Dan kita sudah selesai berbicara hal-hal yang berkaitan dengan syurutul wudu ya. Manin taqada wudu'uhu, adapun siapa orang yang batal apa wudu'nya, haruma maka haram alaihi atas dia apa arba'atu asya'a, 4 perkara. Jadi ketika dia tidak punya wudu, dia dilarang melakukan 4 perkara ini. Yang pertama as-sholatu, sholat ya. Baik sholat tadi sholat fardu atau sholat sunnah ya, dia tidak boleh lakukan sholat ya, kecuali yang memang orang-orang itu nanti masuk orang yang memang kehilangan 2 alat bersuci, seperti tidak bisa bertayamum dan tidak juga menemukan air. Nah, itu nanti ada pembahasannya ya. Ini yang pertama. Dan bukan hanya sholat ya, mislu sholat itu sama ya. Mislu sholat itu seperti sujud ya. Sujud syukur, sujud tilawah. Itu juga kena memakai wudu ya. Jadi sujud syukur, sujud tilawah ya, itu dikatakan mislus sholah, seperti sholat ya. Dia di dalam hukumnya seperti sholat ya, dia kena punya wudu. Dan di dalam syariat sujud itu cuma 4 saja ya. Pertama sujud dalam sholat, yang kedua sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujud karena lupa ya, nanti ada pembahasannya bab sujud sahwi ketika orang meninggalkan ya sunnah ab'ad dan lain sebagainya, itu disunnahkan lakukan sujud sahwi. Ada lagi sujud tilawah, ketika orang ya membaca ayat-ayat sajdah ya, maka dia sunnahkan untuk sujud ya. Kemudian terakhir apa? Sujud syukur ya. Syukur di sini sebab Anda dijauhkan dari bala atau Anda sedang diberikan nikmat ya. Lah, selain 4 ini itu tidak masyru ya, tidak disyariatkan. Makanya ulama-ulama itu sedikit keras mengenai
Kadang kita lihat ada selesai sholat, ya, ada orang tahu-tahu sujud, entah di masjid, tadi musola, Anda lihat tahu-tahu orang itu sujud yang semacam ini yang memang kata ulama itu bid'ah atau dilarang. Kenapa? Karena dia sujud karena apa itu? Sujud sahwi ya bukan, sujud sholat ya dia sudah selesai sholat, sujud syukur ya bukan, sujud tilawah juga Nah, makanya di situ ulama-ulama mengharamkan sujud selain 4 ini. Ya, nah, Anda akan lihat nanti kalau Anda sudah pulang tuh banyak jenis-jenis orang macam-macam ketika selesai sholat, ya sudah salam, tahu-tahu sujud lagi dia. Ya, nah, sujud apa itu? Kalau dia sujudnya sahwi, ya memang ada pendapat umpama selesai salam itu apakah masih boleh sujud ketika dia disunahkan sujud sahwi? Jawabnya boleh ketika fasal tidak terlalu lama. Nanti akan dibahas secara merinci ketika sudah sampai di bab sujud sahwi. Ya, nah, itu selain 4 tadi itu diharamkan ulama ya untuk sujud. Ya, nah kita akan banyak melihat praktek-praktek yang semacam tadi. Nah, makanya kalau mereka berniat sujud, nah itu sujudnya haram. Tapi kalau mereka melakukan gerakan yang memang gerakan semacam itu dikatakan sujud, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu yang memang mereka ketika melakukan gerakan sujud niat untuk sujud. Karena sujudnya bukan sujud sholat, bukan sujud sahwi, bukan sujud tilawah, bukan juga sujud syukur. Selain 4 ini memang dilarang. Ya. Makanya ketika umpama Anda di jalan, kadang kita lihat ada di lampu merah orang sujud. Ya. Di antara asbab orang murtad nanti di Sulam Taufik itu ada orang itu murtad karena ucapan, ada murtad karena keyakinan, ada murtad karena perbuatan. Di antara perbuatan yang menyebabkan orang itu murtad ketika dia sujud kepada makhluk atau sujud kepada berhala, sujud kepada selain Allah. Maka ketika kita lihatlah praktek semacam ini di tengah jalan terjadi, ada orang tahu-tahu sujud di lampu merah, paham ya? Nah, apakah dia murtad? Itu kalau Anda katakan dia sujud kepada orang yang sedang naik di kendaraan, maka bisa murtad. Tapi kalau kita lakukan, dia melakukan gerakan saja, yang kebetulan gerakan itu seperti artinya itu bagian dari cara dia bekerja. Dengan dia melakukan itu, dia mendapat maka tidak sampai derajat murtad. Ya. Jadi yang tidak boleh itu memang meniatkan gerakan yang sujud tadi sebagaimana kita sujud kepada Allah. Ya, hanya hati-hati ya. Ini yang pertama. Yang pertama, tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu apa? Sholat. Ya, wat tawaf, kemudian tawaf. Wa masul mushaf. Kemudian menyentuh mushaf. Ya. Nah, menyentuh ini, yang dimaksud menyentuh ini saya nukil di kitab yang lain. Wal muradu massuhu bi ayyi juz'in la bi batinil kaffi faqat kama tawahama ba'duhum wa yahrumu massuhu walau bihail haitsu udda massan urfan. Ya. Adapun yang dimaksud menyentuh di sini, menyentuh apa ini? Menyentuh mushaf Al-Qur'an. Itu dengan anggota apapun. Ya. Bukan dengan hanya daleman bagian telapak tangan. Sebagaimana ada orang yang meyakini nyentuh Quran itu boleh, asal jangan gunakan telapak tangan. Nah, ini ngawur. Ya, dia menyamakan ketika sesuatu yang dibahas mengenai bab pembatalan wudhu. Kan kalau membatalkan wudhu itu kalau pakai daleman telapak tangan. Kalau di luarnya tidak masalah. Zohirnya kaf itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Nah, sedangkan masalah untuk masul mushaf ini menyentuh di sini bi ayyi juz'in, dengan bagian apapun. Ya, la bibatinil kafi faqat, bukan dengan bagian dalam telapak tangan apapun. Jadi Anda menyentuh dengan apapun
itu kalau Anda konteksnya tidak punya wudhu, maka Anda terkena hukum haram. Tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Tuh. Wa yahrumu masu walau bi'ail haitsu udda massan urfan. Dan haram juga menyentuhnya apa? Meskipun menggunakan penghalang. Artinya antara kulit orang yang wudhunya batal, jangan berisik ya. Ini lagi kelas, jangan berisik ya. Ya, kalau lagi taklim jangan berisik ya. Nah, artinya ada orang nyentuh mushaf Al-Qur'an walaupun bihail dengan sebuah penghalang. Contoh seperti menggunakan ini, rida atau sal ini. Ya, ini umpama Al-Qur'annya kita sentuh semacam ini. Apakah boleh? Tidak boleh. Tetap tidak boleh, ya. Sekiranya itu masih dikatakan mushaf. Ya, sekiranya masih dianggap mushaf. Ya, ukurannya itu mushaf atau tidak itu menurut urfan. Urf itu kalau dalam fikih kebanyakan orang-orang menilai, tapi orang yang menilai di sini orang yang akalnya itu salimah, orang yang akalnya sehat. Jadi kalau itu masih bisa dikatakan mushaf, meskipun Anda menggunakan hail itu penghalang, artinya kulit Anda tidak bersentuhan langsung dengan itu tetap juga haram. Ketika apa? Orang tidak punya wudhu, ya. Makanya hati-hati ya, kecuali ya ada potensi rusaknya Al-Quran tadi. Contoh Al-Qurannya jatuh di bawah. Posisi kita belum punya wudhu. Kalau dibiarkan ya nanti Qurannya rusak. Nah, maka di situ nanti darurat. Maka kalau darurat tidak masalah. Anda sentuh. Itu pun kata ulama kalau sempat untuk tayamum dulu. Ya, habis itu baru nyentuh mushafnya. Sampai seperti itu loh. Ya, nah di Quran disebutkan apa ayatnya? La yamassuhu illal mutahharun. Ya, memang semacam tadi. Ya, paham ya? Nah, tapi ingat loh, orang yang tidak punya wudhu ini haram tuh menyentuh. Baca haram enggak? Tidak. Dia tidak haram membacanya. Ya. Makanya ada santri tidak punya wudhu, asal dia tidak posisi junub atau haid, ya, maka dia boleh baca Quran walaupun tidak dalam keadaan wudhu. Yang tidak boleh di sini adalah nyentuh. Tapi memang ya ketika orang baca Quran tanpa wudhu, memang terkategori kurang sopan atau kurang adab. Ya, paham ya? Tuh, ini seperti itu pengertiannya. Ya. Kemudian mislul mushaf, ya. Kalau tadi kita bahas mislus sholat, ya seperti sholat lah. Sekarang ada lagi namanya mislul mushaf, seperti mushaf. Ya, apa yang seperti mushaf itu? Yang dianggap seperti mushaf adalah kharituhu wa sundukuhu in kana fihima wa kursi wa huwa alaihi. Yang namanya tetap dikatakan mushaf itu apa? Seperti wadah atau lemari yang kecil yang di dalamnya ada banyak Al-Quran. Lah itu sama. Anda tidak punya wudhu, jangankan nyentuh mushafnya, nyentuh kharituhu wa sundukuhu saja haram. Paham? Ya. Kemudian apa? Sesuatu kursinya Quran. Sesuatu yang diletakkan di atasnya tuh Quran. Lehar, paham lehar itu yang buat ngaji. Atau yang pakai meja semacam ini. Ada Qurannya di atas. Jangankan Anda nyentuh mushafnya, nyentuh itunya saja tuh haram. Leharnya, kursinya. Kenapa? Sebab itu terkategori seperti mushaf. Walaupun dia bukan mushaf, tapi karena mutasil bil mushaf, maka hukumnya itu sama seperti hukum mushaf. Ya, maka haram. Paham ini? Ya. Nah, tapi lagi-lagi ini nanti akan dikembalikan ya. Kapan sesuatu itu masih dianggap mutasil atau nisbatnya masih dianggap mushaf, ya itu tetap dikembalikan ya kepada penilaian urfan tadi. Urf itu saya ulangi, menurut kebanyakan orang yang rata-rata orang itu akalnya sehat. Jadi wah itu masih mushaf, nah, begitu. Makanya umpama kita lantai 2 atau lantai 3 semacam ini, Qurannya di bawah.
Apakah lantai yang kita injek tadi, kebetulan di bawahnya itu memang perpustakaan isinya banyak Quran, apakah itu dianggap mutasil atau nisbah kepada Quran sehingga hukumnya mislul mushaf? Tidak. Karena sudah tidak lagi dikatakan apa? Nisbatnya kepada Quran. Karena kalau tidak semacam itu inti berdiri di atas haram nanti. Ya, paham ya? Nah, jadi sekiranya lemarinya kecil, ya itu masih dianggap apa? Mislul mushaf. Atau lebih enaknya yang semacam ini, ya meja atau kursinya, leharnya, lah itu sama seperti mislul mushaf. Maka haram juga nyentuh dia, sebagaimana haramnya ya nyentuh mushaf ketika Anda tidak punya wudu. Ya, paham? Ya, seperti itu. Ya. Ya. Begitu juga nanti sesuatu yang terpisah dari Quran, tapi masih dikatakan dia Quran. Itu sama. Nyentuhnya itu sama. Enggak boleh nyentuhnya. Seperti ada lembaran Quran yang tersobek. Apakah kena pakai wudhu? Itu kan munfasil bil mushaf, tapi tetap nisbahnya kepada mushaf. Sehingga tetap kena memakai wudhu. Ya, paham ini? Nah, kalau nyentuh Quran yang terjemah bagaimana? Apakah boleh tidak pakai wudhu? Jawabannya tergantung. Kalau terjemah di sini mau bahasa apapun. Ya, baik bahasanya bahasa Arab lagi, seperti tafsir. Tafsir itu kan terjemah kan? Nah, penjelasan Al-Quran. Ya, lah apakah menyentuh tafsir Al-Quran atau ada terjemah Al-Quran berbahasa Indonesia? Ya, apakah kena memakai wudhu juga? Tergantung kadar terjemahnya. Kalau kadar terjemahnya lebih sedikit daripada Qurannya, maka tetap kena pakai wudhu. Tapi kan umumnya terjemah itu pasti otomatis akan lebih banyak kadarnya daripada Quran. Nah, maka di situ boleh untuk tidak pakai wudhu. Jelas? Ya, paham ya? Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Ya, wamasul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, wahamluhu. Apa hamluhu? Membawa Al-Quran. Loh, nyentuhnya saja haram, apalagi bawanya. Ya. Nah, makanya umpama ada orang ngantongin Quran di dalam tas. Nah, statusnya dia tidak punya wudhu. Apakah boleh dia menyentuh kantong atau tas tadi? Kalau tas semacam ini, umpama ada Qurannya, bagaimana? Ya, kalau dia di dalamnya tadi itu ada barang-barang seperti handphone, ya, atau kunci, atau ada mata, ya perhiasan. Maka kalau dia niat membawa matanya tadi, perhiasannya, maka tidak ada masalah. Ya, walaupun di situ sampingnya ada Quran. Nah, yang tidak boleh ini isinya tuh Quran saja. Dan dia niat bawa Quran, itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau mencantumkan dengan yang lain, nah, maka tidak ada masalah. Jadi diniatkan bawa apa handphonenya seperti tadi. Ya, alhasil ketika tidak punya wudhu, ya potensi kalau untuk bawa Quran itu kena hukum haram itu besar. Makanya kalau Anda sudah akan berkaitan dengan Quran, nah itu ya kena harus wudhu. Karena kadangkala kita lupa. Ya, kita lupa walaupun dalam syariat ya lupa itu ya ma'fu. Ya, cuman kalau lupanya tiap hari, bukan lupa, namanya apa? Rutinan. Ya, lupa itu sesekali. Ya, paham ya? Nah, itulah 4 perkara yang ketika orang tadi tidak punya wudhu, maka haramlah 4 perkara tadi, kecuali darurat, ya. Kecuali, saya ulangi, kecuali darurat. Darurat itu tubihul mahzurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu akan memperbolehkan sesuatu yang tadinya dilarang atau diharamkan. Tapi sekali lagi, darurat tuqaddaru biqadriha. Darurat itu akan ya diperbolehkan seukuran hajat. Ya, artinya umpama Anda lihat Quran di jalan. Ya, di jalan ada Quran. Ya, taruh ada Quran tuh.
Kita mau ambil, itu kita posisi ndak punya wudhu. Tapi kalau kita ndak ambil, ini rusak nanti Qurannya. Nah, maka di situ doru, Anda boleh ngambil Quran tadi, bawa sampai bisa Anda amankan. Ukuran seperti itu. Ya. Dan ini jangan sampai santri-santri itu ndak punya ta'aluk dengan Al-Quran. Ya, ndak punya ta'zim kepada Quran. Ya. Contoh, kalau kita kadang hadir tahlilan, hadir yasin, ya, itu biasanya kadang kita lihat masyarakat itu meletakkan yasin itu di bawah. Ya, apakah boleh? Ya, statusnya sebetulnya tidak ada masalah karena memang terjemahnya lebih banyak daripada tulisan al. Tapi karena kita ini santri, ya karena kita agungkan. Sebab ini termasuk syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, termasuk syiar Allah itu ya tempat-tempat majelis seperti ini, musola, ya masjid, pondok pesantren, itu termasuk syiar Allah. Bahkan Al-Qur'an juga termasuk. Sehingga kalau Anda yasinan nanti lihat ada taruh bawah, Anda angkat. Tapi Anda tidak boleh ngeritik orang awam. Wah, ini orang tua, Anda ngerti ilim ini, tidak sopan sekali sama kalamullah. Tidak boleh semacam tadi. Ya, karena mereka belum paham. Jadi cukup Anda ambil saja, letakkan di atas, selesai. Ya, ditaruhnya lagi Pak Ustadz di bawah, ambil lagi, pegel dia, pegel gitu. Macam itu Pak tinggal. Ya, paham ya? Nah, kenapa? Karena dulu ada namanya Imam Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini orang biasa awalnya. Sampai dalam riwayat beliau ini kelompok orang awam. Ya, dalam riwayat sebelum beliau jadi orang besar, jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pernah satu waktu beliau berjalan di satu tempat, kemudian beliau menemukan satu lembar Al-Quran atau satu bagian dari robekan-robekan yang isinya itu tertulis Quran. Diambil sama beliau, dibersihkan, dikasih minyak wangi, diletakkan di tempat yang paling tinggi. Kenapa? Ngagungkan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya beliau mimpi. Dalam mimpinya tuh ya, entah dari malaikat, entah dari apapun makhluk Allah, ada suara yang berkata, wahai Bishr al-Hafi, sebagaimana kamu mengharumkan dan meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan harumkan dan tinggikan namamu dunia dan akhirat. Ya, apa? Setelah kejadian itu beliau menjadi orang besar. Ya, kenapa itu? Karena ngagungkan sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita santri ya diletakkan di atas. Ya. Nah, bahkan guru-guru saya itu jangankan yang berkaitan dengan Quran, dengan kitab, ya, dengan yang lain-lain. Ya, bahasa Arab saja diletakkan di bawah itu beliau marah. Kenapa? Walaupun bahasa Arabnya tadi itu tidak ada Qurannya, tidak ada hadisnya, tidak ada kalamnya ulama, tapi karena dia Arab itu loh, itu tetap diagungkan. Sebab Nabi itu uhibbul Arab, kata Rasulullah. Saya cinta Arab itu, saya cinta, kata Rasulullah. Kenapa? Karena saya orang Arab, ya. Kemudian Al-Quran berbahasa Arab. Yang ketiga, Arab itu lugatu ahlil jannah. Bahasanya para penduduk surga. Ya, bukan bahasa semut di surga nanti ya. Bahasa lugatu ahlil jannah. Ya. Allah. Memang ada pendapat di surga itu bahasa Suryani, ya. Tapi Suryani yang asli, bukan Makoli dan lain sebagainya. Itu bukan Suryani, ya. Nggak tahu Surya apa itu, ya. Paham ya? Jadi diagungkan ya. Barangkali kejadian yang dialami oleh Imam Bishr al-Hafi, ya, kita juga mendapatkan kejadian itu. Artinya kita akan dimuliakan Allah ketika kita memuliakan sesuatu yang mutasilun billahi azza wa jalla. Ya. Kemudian wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Kemudian haram bagi orang yang junub. Ya. Yang hadas besar. Itu 6 perkara, sama, 4-nya sama, tapi ditambah 2 saja. Ya, yang pertama as-sholatu wa tawafu mashul mushaf wa hamluhu. Kemudian ditambah al-lubthu fil masjidi, berdiam di dalam masjid. Ya, beda dengan apa? Abur ya. Abur itu melewati masjid. Ya.
Jadi yang haram ini juga sama nanti orang yang haid ya, orang yang junub, orang yang haid tuh ndak boleh apa? Mukus. Mukus itu berdiam di dalam masjid. Itu ndak boleh memang. Ya, tidak boleh. Tapi kalau dia lewat, ya, kalau dia lewat, umpama pintu masuknya di sana, ya, pintu keluarnya di sana, ndak masalah. Ya, murur itu tidak ada masalah. Apa murur? Melewat itu ndak ada masalah. Ya, kalau nanti konteksnya dia haid nanti ada perinciannya, ya. Selagi dia tidak mengotori masjid, artinya dengan bercak-bercak sisa darah tadi, takutnya ketika dia lewat nanti jatuh sehingga menajiskan itu yang tidak boleh nanti mururnya itu. Tapi kalau dia aman dari itu maka tidak masalah ketika dia lewat. Tapi tetap tidak boleh apa? Mukus di dalam masjid. Ini disepakati madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal itu sepakat bahwasanya orang yang junub, ya, kemudian orang yang haid itu tidak boleh mukus berdiam diri dalam masjid. Itu tidak boleh. Paham ya? Kecuali ada alasan atau ada uzur. Seperti apa? Ya, dia terkunci dalam masjid. Ada santri tidur dalam masjid. Tidur tahu-tahu junub. Mau keluar dikunci sama ya takmir masjid lah, itu uzur itu. Oh, uzur. Ya, makanya kalau kita santri ya, karena di sini belum masjidnya ya, masih ada musola, tidak ada masalah. Kalau di pondok saya dulu tuh ada masjidnya. Maka ketika santri tidur di masjid, tahu-tahu bangun junub, nah, itu harus lari bangun tidur tuh lari langsung ke kamar mandi, kena mandi. Karena kalau diem saja nanti dianggap mukus. Mukus itu haram, ya, diem diri di dalam masjid ketika dia sedang hadas besar. Ya. Tapi kalau umpama dia bangun tidur tahu-tahu kekunci, ya, belum dibuka, ya, umpama bangunnya jam 2. Maka tidak ada masalah, ya. Atau uzur yang lain itu kalau dia keluar tuh ada bahaya. Ya, ada bahaya. Umpama masjidnya tengah sungai, yang sungainya itu banyak buaya. Ya, umpama kalau dia luar itu sedang banyak buayanya, maka tidak masalah. Posisinya dia junub, itu tidak ada masalah. Jelas ini, ya. Kemudian wa qiraatul Quran. Nah, membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran. Nah, ini nanti kita bahas ketika masuk di hadis ini saja. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a. Kemudian haram bagi orang yang haid itu 10 perkara. Ya, syuf, ini penting ya. Jadi ketika Anda menghukumi wanita itu haid, berarti dia haram 10 perkara ini loh. Makanya hati-hati ketika mempelajari babul haid. Jangan sampai salah di dalamnya memahamkan haid. Kenapa? Sekalinya Anda katakan, umpama punya istri atau punya adik perempuan, kamu haid, berarti ada 10 perkara yang diharamkan. Ada 10 perkara, dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain-lain sebagainya. Ya, tuh. Mending kalau betul perkiraan Anda tadi, wah ini haid, ternyata pas diteliti, Anda salah hitung. Bukan bayangkan ada 10 ibadah yang dia tinggal, apa hukumnya tadi. Tuh, itu yang ekstrimnya ketika kita nanti tidak paham masalah babul haid. Ya. Nah, ini ada 10 perkara yang diharamkan ketika orang tadi ya sedang halangan atau haid, ya. As-sholatu yang pertama sholat, wa tawaf, ya. Nah, tawaf ini yakni ketika orang tadi apa? Haji dan umroh. Ya. Nah, yang repot itu ketika orang tadi haji atau dia umroh, ya. Kalau dia tidak tawaf, itu nanti status hajinya bagaimana? Ya. Status hajinya bagaimana? Sebab namanya bab haji, ya, babul haj. Haji itu ada namanya wajibatul haj. Ya. Ada wajibatnya haji, ada rukun haji. Lah rukun haji itu sekiranya kalau ditinggalkan, hajinya tidak dianggap sah. Lah wajibatul haj itu sekiranya kalau ditinggalkan, orang itu hajinya tetap sah tapi kena dam, nanti ada denda. Ya, itu ada babnya nanti. Lah, sekarang yang namanya tawaf, umpama tawafnya tawaf yang wajib, tawaf yang apa? Yang dianggap sebagai syarat sahnya
haji atau umroh tadi. Nah, karena memang dalam riwayat dulu ketika Nabi SAW itu sedang haji atau umroh dan Sayyidatina Aisyah itu ikut, saat itu Sayyidatina Aisyah itu tahu-tahu mens, keluar darah, haid beliau, sehingga ya saat itu yang lain disuruh menunggu Sayyidatina Aisyah sampai suci, kemudian beliau melanjutkan tawaf. Lah kalau dulu itu konteksnya enak diterima oleh sahabat. Kenapa? Karena yang ditunggu istrinya Nabi, yang merintah nunggu Rasul. Lah sekarang kalau istri kita yang haid, siapa yang nunggu? Hah? Sampai suci, dan juga pisah nanti ada bayarannya, ya. Nah, sedangkan kalau dia tidak tawaf, ya, hajinya tidak dianggap sah. Bagaimana solusinya di era sekarang? Tuh, karena kalau sekarang untuk diam di kota Mekah itu kan ada pisah. Yang pisah ini kalau Anda menetap di situ habis ukuran pisah Anda tidak boleh menetap di sana. Dan juga ada kloter. Ada apa? Ada kloternya atau ada kelompok-kelompok haji, sama rombongannya kita, ya, rombongan dari Indonesia yang kalau kita diem di sana orang tinggalkan kita. Tidak mungkin orang nunggu. Kalau dulu orang nunggu, kenapa? Konteksnya adalah Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah. Kalau sekarang tidak mungkin. Nah, makanya di situ, ya, saya baca di kitab Al-Hajj, ya, itu tulisan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di kitab itu dituliskan ada dua pendapat mengenai tawaf ifadah, ya, tawafnya wanita yang sedang haid nanti itu bagaimana. Yang pertama, ya, ada solusi dari Imam Abu Hanifah, yang mana kata beliau tidak masalah wanita haid itu tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu termasuk wajibatnya haji, ya, bukan rukun haji. Kalau di mazhab itu, ya, Syafi'iyah termasuk rukun itu, ya. Ya, tuh. Apa tadi wajibat? Wajibat haji itu kalau ditinggalkan hajinya masih sah, tapi kena dam. Nah, makanya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal di salah satu riwayatnya itu juga sama nyatakan tidak masalah wanita yang haid itu tawaf. Kenapa? Karena tawaf di situ itu termasuk wajibatnya haji. Sehingga nanti kalau dia posisi haid kan, sedangkan tawaf kan syaratnya apa? Suci. Nah, posisinya dia haid tetap tawaf itu tetap boleh katanya. Tapi nanti apa? Nanti dia bayar dam. Ya, bayar denda. Ini yang pertama. Ada lagi solusi yang kedua. Syed Muhammad nukil dari Imam Ibnul Qayyim, ya. Dalam masalah ini, ya. Nah, yang namanya syarat, ya, yang namanya syarat, paham syarat, ya? Syarat itu kan tajibul ma'al qudroh wa taskutu ma'al ajaz. Itu namanya syarat. Syarat itu wajib ketika mampu. Nah, kalau dia tidak mampu, maka gugur. Ya. Makanya di sini tidak ada masalah katanya tawaf. Lah syaratnya tawaf itu suci, dan suci di sini harus mampu. Lah sekarang dia haid. Ya, haid contoh, dia tawaf hari Kamis, ya. Ya. Kloter itu pulang atau rombongan hajinya pulang hari Ahad, hari Minggu, ya. Pulang hajinya itu. Lah dia tunggu tadi itu. Nah, jadi solusinya wanita tadi pertama itu dia tidak usah tawaf dulu. Dia masih ada kesempatan tiga hari itu nunggu. Barangkali ada potensi suci di situ, ya. Barangkali ada potensi suci, sehingga kalau dia suci dia bisa tawaf dengan nikmat, ya, tanpa keraguan. Nah, sekarang umpama dia nunggu dari hari Kamis, posisinya tadi sudah keluar darah, ya, Jumat, Sabtu, ya, Sabtu ini sudah waktu darurat nanti itu, ya, waktu darurat. Nah, sehingga dia harus ngambil keputusan hari Sabtu itu. Kalau enggak tawaf besok berangkat pulang ke Indonesia. Nah, kalau pulang posisi enggak tawaf, hajinya tidak sah, ya, karena di situ makanya nanti kalau dia darurat tubihul mahzurat, maka di situ boleh. Jadi dia boleh milih dua nanti itu di situ, ya. Dia boleh ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah yang nanti di tawafnya diteruskan saja, tapi nanti bayar dam karena dianggap wajibatul hajj, ya, atau ikut yang kedua tadi, ya, yang nyatakan syarat itu dia wajib ketika mampu.
Ketika tidak mampu maka tidak wajib seperti itu. Tapi sekali lagi jalan tengahnya tadi kena melakukan pendapat kedua ini ketika nanti ada darurat. Sehingga kan kalau umpama Kamis baru keluar darah tahu-tahu tawaf, itu memang masih boleh, cuman itu beresiko tetap beresiko ya. Makanya nanti diambil jalan tengahnya seperti itu tadi itu. Jadi kapan pulangnya ya sudah hari terakhir sebelum pulang itu lakukanlah tawaf kalau memang belum suci karena sudah dianggap waktu darurat. Nah, sehingga kalau sudah darurat boleh. Ya, jelas enggak? Apa mumet inti? Dah, biasa saja ya. Ya, paham ya? Yang kedua ini, wa masul mushaf sama ya. Nyentuh mushaf. Enggak boleh ketika haid itu wa hamluhu ya, membawa mushaf wal lubsu fil masjidi. Lubus fil masjid, dan ini disepakati 4 mazhab ya, diem dalam masjid itu enggak boleh memang untuk wanita haid. Ya. Makanya apa hukum perempuan ya menghadiri pengajian di dalam masjid ketika posisi sedang haid? Jawabannya haram. Apanya yang haram? Bukan pengajiannya yang dia dengarkan haram, bukan. Duduknya dia di dalam itu haram. Tapi kalau di serambi masjid Pak Ustadz boleh ndak? Ya, sesuatu apapun yang dari awal diwakafkan tanahnya, umpama tanahnya itu 1 hektar, semuanya dibangunkan masjid, dari awal diniatkan masjid, entah nanti jadi serambi, entah jadi teras, entah dari masjid, lah itu semuanya haram karena dari awal itu memang wakafnya atas nama maka semuanya di situ ndak boleh. Apa yang ndak boleh? Mukusnya tadi diam. Kalau lewat boleh, tidak ada masalah. Jelas ya. Kalau dalam musolah boleh ndak? Boleh. Musolah tidak ada masalah. Karena binas hadis itu memang ndak boleh dalam masjid. Ya, yang ndak boleh itu memang dalam masjid. Ya. Tuh. Jadi ndak boleh seperti itu. Jelas ini ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Umpama kalau perempuannya tadi sedang haid ngajar TPA, bagaimana kalau dia sedang haid ngajar ngaji? Ya, boleh enggak dia? Jawabannya itu masih ada keringanan ya. Dia boleh, nanti itu masalahnya qiraat ya, baca Quran. Ya itu. Itu masih boleh, tapi membenarkan yang murid-muridnya yang salah saja. Ya. Kalau muridnya salah baca tuh baru ditegur. Itu saja. Ya, dan bacanya tuh terputus-putus kata ulama. Ya. Jangan ayatnya itu satu ayat itu seperti itu. Ya, jadi terputus putus umpama innallaha ya la yastahi begitu ya. Itu ada pendapat semacam tadi. Ya, paham? Ngerti ya? Oh, ya, paham seperti itu. Nah, dan sholat ini bagi wanita haid tadi ya, ketinggalan tadi keterangannya. Jadi sholat itu tidak wajib dikodok kalau dia haid. Kenapa? Karena akan ada pemberatan kepada perempuan kalau sholatnya wajib dikodok. Sebab perempuan itu minimal haid itu 1 hari semalam, 24 jam. Ya. Kemudian ghalibnya 3 sampai 6 hari. Umumnya itu. 3 sampai 6 hari. Paling lama orang haid 15 hari. Sekarang kalau dia haidnya 6 hari. Sehari ada 5 waktu sholat. Berarti 5 kali 6 berapa? 30. Berarti kena 30 itu berat sekali. Suruh ngodok. Dan dia juga kalau umpama ada perempuan soleha tapi tidak punya ilim. Pokoknya aku tidak ngodok sholatnya. Lah itu kata ulama itu sholatnya yang dikodok tadi itu ya tetap tidak boleh. Ya. Karena tidak wajib kodok. Dia hanya terhitung pahala sunnah saja. Itu pun yang berpendapat dapat pahala. Ada ulama yang nyatakan dia hanya dikatakan sholat sunnah saja tanpa pahala. Sebab pahala itu dikaitkan dengan ibadah. Sedangkan dia tidak dianjurkan untuk mengkodok sholat. Beda halnya kalau puasa. Kalau puasa wanita haid wajib kodok. Wajib ngodok. Kenapa? Karena puasa itu tidak seberat sholat. Dia wajib mengkodoknya. Karena dia dalam sebulan itu ya 29 hari, 28, kadang 30. Jadi tidak terlalu berat, artinya tidak seberat sholat, tidak seberat untuk mengkodok sholat ya. Jadi perempuan yang haid tidak wajib kodok sholat ya.
Kemudian wa qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran lah. Ini yang tidak boleh itu membaca Quran. Apa itu membaca? Ya, apa itu membaca? Itu ada definisi. Ya, yang dianggap membaca itu apa? Bi anta talaffat wa tasma'a nafsaha haitsu kanat mu'tadilatas sam'i wala mani falau ajratil Qur'ana walau ajra'at al-Qur'ana ala qalbiha aw nazarat fil mushaf aw harrakat lisanaha wa hamasat hamsan bihaitsu la tasma' nafsaha lam yuhram. Ya, itu kurang lebih definisi qiraat menurut ulama fikih. Yang namanya membaca itu kata para ulama yang diharamkan kalau dia haid, ya, sekiranya orang tadi melafatkan dan dirinya tuh mendengar apa yang dia lafatkan, itu namanya membaca. Makanya kalau ada orang perempuan dia punya hafalan Quran tidak diulang, ini lupa Qurannya, dosanya besar nanti itu. Nah, bagaimana? Jadi boleh dia membaca Quran tapi di dalam hatinya. Di dalam hati. Sebab yang dikatakan baca itu kena ada suara minimal terdengar oleh si pembaca. Itu namanya qiraah. Ya, paham ini? Ya, ngerti ya? Nah, ini yang pertama konteksnya, ya. Jadi haram seperti itu. Walaupun umpama kasusnya wanita tadi umpama bisu. Bagaimana dikatakan membaca kalau perempuannya bisu? Seperti apa? Maka kalau dia bisu, isyarah itu nanti dianggap khusus untuk orang yang bisu, itu gerak-gerak bibirnya itu kalau memang orang paham, oh ini lagi ulang Quran, maka haram. Tapi kalau diem-diem saja itu tidak ada masalah. Ya, karena akan berbeda ketika dia bisu. Ngerti? Ya, paham ya? Ini baru pulang dah, capek ya. Baru sampai dah. Baru sampai semua. Tuh ya, ngantuk semua nih. Ya, jam berapa nih? Ya Allah. Tuh, ya. Oh, semuanya. Ya, kita selesaikan ini sedikit lagi. Ya, ini yang pertama itu yang dinamakan qiraah. Ya, jadi kena terdengar dan kena apa? Adalah lafaznya. Ya, makanya dalam bab rukun sholat kan ada namanya rukun kauli. Apa rukun kauli? Rukun yang berbentuk apa? Ucapan seperti takbir dan Fatihah diantaranya itu. Ya, kemudian salam nanti kan ya. Nah, itu kan Anda disahkan baca takbir, Anda disahkan baca Fatihah, itu syaratnya apa? Ya, memperdengarkan bacaan tadi minimal pada diri kita. Ya, itu baru sah nanti rukun kaulnya. Sama di sini yang dikatakan membaca itu karena ada suaranya dan kena adalah lafadznya. Ya, paham? Ya. Nah, kemudian adapun letak posisi haramnya itu di mana? Wa mahallul hurmati in qasadatil qiraata walau ma'a ghairiha fa in qasadati dzikra au atlaqat lam yuhram li'annahu la yusamma qur'anan 'inda sharif likauniha haidatan illa bil qasad wa amma 'inda adami sharif fa yusamma qur'anan walau bila qasdin. Ya. Yang kedua, orang itu perempuan tadi bakal haram baca Qur'annya ketika apa? Ketika bermaksud baca Quran. Ketika bermaksud baca Quran. Lah, makanya ketika dia posisi haid itu kena niat baca Qurannya baru haram. Makanya kalau dia membaca ya, tapi tidak ada niat atau diniatkan zikir itu tidak ada masalah. Kenapa? Sebab adanya sesuatu yang menghalangi dia dari dianggap membaca Quran. Apa? Dia posisinya sedang haid. Makanya di situ kena ada niat bermaksud sengaja untuk baca Quran. Makanya kalau baca zikir tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau dia niatnya zikir. Tapi bentuknya al-ikhlas boleh. Tidak ada masalah. Ya, baca doa tidur. Ya, atau ayat-ayat yang berkenaan dengan Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada di Quran. Ada seperti itu. Tidak ada masalah. Ya, kalau niat zikir. Jadi ini nih. Jadi yang diharamkan bagi perempuan haid itu baca Quran. Ini dua nih. Terpenuhi dua perkara ini. Pertama,
ada suara dan ada lafaz. Yang kedua, niat baca Quran. Selesai. Itu seperti itu, ya. Makanya kalau dia niat baca Quran, walaupun yang dia baca tuh tidak dikatakan Quran, umpama dia baca satu huruf atau sepenggal ayat, qaf itu saja, itu tetap dikatakan haram. Kenapa? Karena satu huruf itu kalau dengan niat baca Quran itu dianggap sudah memulai maksiat. Nah, maka di situ haramnya. Ya, bukan dari sisi itu Qurannya, bukan seperti itu. Karena sudah niat baca Quran. Ya, jelas ya? Jelas enggak kira-kira ini? Ya? Ya? Jelas. Ya. Paham ini, ya. Jadi semacam itu. Nanti kalau dia baca Quran. Jadi kalau ada orang tanya perempuan boleh enggak baca Quran? Ya enggak boleh kalau baca Quran posisi head. Ya, enggak boleh melafadzkan, ya. Enggak boleh terdengar, ya, dan ada niat baca Quran. Tapi kalau niatnya zikir, enggak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Ya. Nah, itu seperti itu. Qiraat enggak boleh bagi perempuan. Wasaumu, ya puasa. Ya, di sini juga sama, puasa itu tidak sah bagi perempuan yang haid. Kenapa? Karena puasa itu yurisud da'af, ya, membikin apa? Lemah. Keluar darah itu juga membikin lemah. Maka sehingga kalau wanita haid itu tetap diwajibkan puasa, nanti ada dua do'ifani, ada dua yang membikin dia lemah. Syariat tidak mau itu. Tidak mau seperti itu. Nanti itu membahayakan. Maka dari situ saum itu dilarang. Berarti ya. Kemudian wat tolak. Tolak apa? Cerai. Kenapa cerai tidak boleh? Ya, ketika dia haid. Ya, tapi ini haram ma'asihah, sah tolaknya. Tapi haram. Sah tolaknya terjadi, tapi dia haram. Kenapa? Karena ketika wanita tadi sedang haid dicerai, ya, nanti akan memperlama masa iddah itu habis. Ya. Artinya cerai posisi wanita tadi sedang suci, masa iddah yang dialami tidak selama ketika wanita tadi haid dicerai. Begitu. Ya, enggak boleh. Ya. Namanya nanti di bab kitabun nikah atau angkihah, bab pernikahan, ya, nanti namanya cerai bid'ai. Bukan cerai yang bid'ah, bukan, tapi cerai posisinya sudah dijima, ya, atau cerai posisinya sedang haid. Yaitu namanya tolak bid'ai. Ada lagi tolak sunni, ya. Oh, cerai sunnah berarti bukan. Tolak sunni itu artinya tolak yang sesuai syariat. Artinya dia tidak sedang haid, tidak pula sudah dijima posisi suci. Nanti ada pembahasannya, ya. Itu tolak. Jadi dia haram tapi sah. Ya, alasannya kenapa? Karena ada memperlama perempuan tadi habis masa iddah. Ya, karena itu nanti fitnah ketika perempuan lama untuk tidak menikah itu, karena dia posisinya sudah tercerai tadi itu. Kalau Islam itu menutup kemungkinan ada potensi zina di situ. Maka dari situ, ya. Wal murur fil masjidi in khafat talwisau. Kemudian lewat masjid, ya, kalau ditakutkan apa? Mengotori masjid, ya, mengotori masjid. Ini kalau ditakutkan ngotorin masjid maka haram. Tapi zaman sekarang maaf sudah ada pembalut, ya, maka kalau murur saja lewat tidak ada masalah. Dari pintu pertama ke pintu yang lain tidak masalah lewat. Yang tidak boleh itu mukus, ya, diam. Itu yang tidak boleh. Kemudian wal istimta'u. Nah, ya. Apa istimta? Istimta itu nazar wal lamas. Ya. Apa istimta? An-nazar wal lamas bisyahwatin. Itu namanya istimta. Istimta itu ngeliat dengan syahwat dan nyentuh dengan syahwat. Ya. Ini yang tidak boleh. Ya. Tuh. Walaupun ada di kitab lain itu ada ibarat yang lain, namanya mubasyarah. Mubasyarah itu dia tidak seperti istimta. Kalau istimta ngelihatnya syahwat enggak boleh, ya, nyentuhnya juga enggak boleh. Tapi kalau ibarat kitabnya itu mubasyarah itu artinya nyentuh saja yang enggak boleh dengan syahwat. Ngelihat dengan syahwat masih
Tapi ingat, ini kalau sesuatu itu halal. Ya, kalau ngelihat syahwat sesuatu yang tidak halal ya haram. Tetap inti lihat tembok saja kalau syahwat haram. Ya, jangankan lihat perempuan, lihat laki-laki syahwat haram. Ya, paham ya? Itu al istimta. Ya, tuh. Yang keberapa tadi istimta itu? Ya, yang ke-10 ya. Wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Tapi istimta di sini ya, menyentuh atau melihat sesuatu dengan syahwat, tapi bima baina surrati wa rukbati, antara pusar dan apa itu? Rukbah ya, rukbah itu lutut ya. Tidak usah saya jelaskan, semuanya paham ya, kecuali anak-anak yang kecil ya. Nah, itu saja yang tidak boleh, selainnya boleh. Ya, sampai di sini di kitab yang lain disebutkan apa? Walau fid dubur walau ba'da inqita'id dam wa qabla al-ghusl. Ya, meskipun umpama bernikmat-nikmatnya dengan istri tadi ya, dilewat jalur belakang tuh haram ya, haram. Bahkan dalam hadis ya, kalau ada orang mendatangi istrinya dari jalur belakang, itu andai dia mandi junub menggunakan air laut sekalipun, itu tetap tidak menstatuskan dia suci, walaupun secara fikih dia suci ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tetap dianggap orang yang kotor, sebab memang itu haram di dalam syariat. Jadi itu yang tidak boleh ya, selainnya itu boleh ya. Bahkan ada riwayat dari Imam Ghazali ya, annal wat'a qabla al-ghusli yurisul juzam, qila fil wati wa qila fil walad ya, wa amma ba'da al-ghusl falahu an yata'aha fil hal min ghairi karahatin ya. Kalau kata Imam Ghazali, berhubungan suami istri sebelum istri tadi mandi itu menyebabkan juzam. Apa juzam? Hah? Apa juzam? Belang ya. Juzam itu belang ya. Tahu apa? Ya, belang ya, namanya juzam ya. Baik di dalam berefek kepada suami atau kepada anaknya tadi itu ya. Itu ada riwayat seperti tadi ya. Habis nih ya. Ya, ya sudah ya. Ya, kelas ya, seperti tadi ya. Jadi itulah 10 perkara yang haram bagi wanita haid ya. Wallahu alam bishawab ya. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Rahim. Ya. Juzam itu bukan belang ya. Juzam itu ini lepra ya. Ya. Jadi baros itu baru belang ya. Juzam itu penyakit yang pertama kulitnya memerah. Ya. Itu pertama kulitnya memerah. Yang kedua nanti menghitam, lama-lama rontok anggota tubuhnya. Ya. Bahkan di Indonesia itu memang ada orang yang kena juzam itu memang dikarantina seperti orang yang corona itu. Karena Nabi itu pernah bersabda ittaqul juzam, kata Rasulullah ya. Hati-hatilah kalian dengan juzam, atau ya sebagaimana kalian hati-hati ketika melihat macan atau singa. Ya. Karena memang penyakit itu pertama merah, menghitam, kemudian rontok, tulangnya tuh rontok seperti itu. Itu namanya juzam. Makanya hati-hati berhubungan suami istri ya, ketika posisi wanitanya tadi belum mandi ya. Walaupun tidak ada masalah dalam fikih, tapi dalam teorinya tadi tuh riwayat dari Imam Ghazali itu nanti ngefek kepada si anak yang jadi dari hubungan itu, atau kepada si wati. Watinya siapa? Suami. Ya, yang kena juzam. Ya. Paham ya? Ah, tuh. Allah alam bisawab. Ada soal? Ada pertanyaan? Ya, gimana? Ya sama, ndak boleh. Ya. Ambilnya mana? Ah? Setelah di kantong. Batal wudunya. Iya. Iya. Tinggal ambil.
Ya karena itu darurat ya. Darurat jadi. Tuh. Ya. Makanya di antara adab hafizul Quran apa? Hah? Wa min adabi. Hah? Wa min adabi hafizul Quran itu apa? Hah? An yudawimal wudu. Ya, untuk senantiasa menjaga wudu. Ya. Karena bukan hanya kalau Anda sudah menghafal Quran, itu konteksnya bukan hanya pada diri kita. Sebab diri kita ini sudah sambung dengan Quran. Makanya di situ lebih dari itu ya kita kena wudhu ya. Jadi kalau batal wudhu seperti itu biasakan ya mulai sekarang tuh. Karena kata guru saya nanti dulu pesan guru saya ya. Makanya saya sampai sekarang itu jaga wudhu terus walaupun saya sedang tidak baca kitab atau apapun tetap punya wudhu. Kalau batal saya wudhu lagi. Ya, karena kata beliau nanti kalau kamu istiqomah wudhu terus itu mulut kamu akan pahit katanya. Pahit itu artinya mustajab doanya. Jadi minta sama Allah ijabah. Ya. Dan dalam riwayat Imam Suyuti dalam kitab Kasyifatus Saja itu syarah Safinatun Najah kata Imam Suyuti orang yang mati dalam keadaan wudhu ya maka kematiannya dihadiri oleh malaikat Jibril. Wes ini ndak usah ngangen-ngangen orang hadir banyak, ndak perlu nih Jibril yang hadir ketika kita mati dalam keadaan wudhu. Jadi setinggi itu derajat jaga wudhu. Bahkan kalau tidur dalam keadaan wudhu, an-naimul qaim kasoimil goim kata Rasulullah. Orang yang tidur posisinya suci itu tidurnya dianggap orang yang ibadah sampai pagi, siangnya dianggap pahalo dia puasa. Bayangkan prakteknya tidur. Barokah apa wudhu. Mumpung belum nikah. Ya, nanti kalau nikah repot, ya jaga wudhu, ya sentuh sama istri batal lagi. Ya, oh saya pakai pendapat imam yang lain saja. Imam Malik kan menyatakan, ya aulamas tumun nisa itu kan bukan nyentuh perempuan yang batal, tapi jimaknya yang batal. Repot ya. Mumpung belum punya istri ya. Jadi dari sekarang tuh anak-anak kena jaga wudhu ya. Jadi kalau batal wudhu lagi, pahala semua. Ya, paham ini? Tuh, nanti lisannya itu tajam. Ya, lisannya tajam. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Apa? Kalau yang wanita yang haid baca Quran itu kalau niat baca Quran. Kalau niatnya zikir atau dimudis kalau dia harinya dia kan lah murojaah. Ya itu tadi tuh. Ya, konteksnya tadi karena dia tidak bukan hanya dia dilarang apa dia boleh untuk melafadzkan Quran tadi satu dengan tidak membawa niat baca Quran, yang kedua karena tidak dikatakan kiro berarti bacanya dalam hati gitu. Walaupun dia niat zikir tapi sampai 5 juz dia repot gitu loh. Ya. Ya, jadi memang kena dalam hati. Makanya kalau lihat perempuan diem apa kali lagi ngulang hafalan gitu ya. Begitu. Jadi itu enggak boleh ya memang ya. Kecuali nanti ada beberapa pengecualian ketika umpama dia ngulang pakai hati tapi potensi dia lupa itu besar sekali ya, maka nanti ada pembahasan di situ. Ya. Makanya kita alhamdulillah jadi laki-laki ya. Jadi tidak perlu mikirkan itu inti. Tapi ilmunya kan inti paham. Kenapa? Karena kamu punya adik perempuan, kamu punya saudari perempuan ya. Kamu akan punya istri, mungkin punya anak perempuan nanti ya itu seperti itu ya. Ada lagi? Satu lagi? Nah, apa? Quran jatuh, boleh dia? Ya boleh. Asal punya wudhu tadi. Ya. Masa Qurannya jatuh lah. Awas Qurannya jatuh gitu. Qurannya jatuh didiam. Ini diambil ya. Diambil. Ya. Jadi ada pengecualian boleh ngambil Quran tuh seperti kalau ada potensi Qurannya rusak. Seperti apa? Qurannya itu jatuh di bak mandi atau bak penampungan, tahu-tahu nyampak ke banyu, ya ambil. Usah ndak punya wudhu itu mah, masya Allah itu. Ya, atau Qurannya takut terbakar itu diambil ya. Jadi kalau darurat ndak masalah, tidak ada masalah. Ya, cuman yang lucu itu ya, kalau ada orang lihat nyentuh Quran itu loh di atas meja tuh, Qurannya diambil macam ini tuh. Itu kan lucu itu sebetulnya. Karena haramnya di situ itu bukan hanya nyentuh secara kulit ketemu mushaf, tapi dengan hail pun tidak ada hukum boleh, tetap hukumnya
Haram. Beda kalau nyentuh perempuan pakai sal enggak apa-apa. Ya, makanya kita lihat ada sebagian ulama yang ngambil jalan tengah ketika salaman dengan santri wanita, ya itu pakai nah, ini ngambil jalan tengah dianya itu. Walaupun ada yang tetap memberikan seperti ini, ya. Nah, cuman saya kira yang paling selamat itu ya mungkin ya semacam ini. Kalau memang tetap ingin memberikan salaman atau perempuan tadi memakai ini kaos tangannya itu pakai sarung tangan tuh enggak boleh. Ya, jangan umpama mentang-mentang dia kiai, ya pakai tangan salaman perempuan. Oh, enggak ada syahwat mungkin kiai. Kalau enggak ada syahwat anaknya enggak ada. Anaknya 5. Tuh ya, semuanya punya syahwat. Jadi menutup jalan setan masuk itu lebih utama daripada ya membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Walaupun ada beberapa ulama Jawa yang tetap memperbolehkan nyentuh begini, ya mereka punya dalil, tidak ada masalah. Tapi tadi sekiranya jalan tengahnya tadi, kalau memang mau salaman begini, ya seperti itu. Pas, ya. Allah alam bi shawab ya Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mana? Sehat semua.